Pemirsa, Indonesia Political Opinion baru saja merilis hasil survei elektabilitas partai politik jelang pemilu. Partai Persatuan Indonesia atau Perindo meraih persentase sebesar 4,5%. Dalam survei berdasarkan partai politik, PDI Perjuangan memuncaki elektabilitas dengan lebih dari 21,%, diikuti dengan Partai Gerindra dengan 19,7%. Sementara Perindo menempati posisi ke-9 dengan jumlah persentase 4,5%. Sementara itu dalam survei berdasarkan logo dan nama, Partai Perindo ada di posisi 6 dengan jumlah 72%, lebih unggul dari PKB, Nasdem, dan PKS. Sementara PDI Perjuangan masih jadi unggulan pertama dengan 97,5%. Dengan hasil survei ini, Perindo punya peluang cukup tinggi untuk lolos ke Senayan. Ya pemirsa, survei teranyar Indonesia Political Opinion atau IPO menunjukkan elektabilitas Partai Perindo terus meningkat jelang kontestasi pemilu 2024. Mari kita lihat rincian hasil surveinya. Ya pemirsa, survei pertama ini terkait popularitas logo dan nama parpol. Dalam survei ini, responden diberi pertanyaan jika hari ini dilaksanakan pemilihan presiden, apakah Bapak atau Ibu mengenali logo dan nama dari sejumlah parpol? Hasilnya, PDI Perjuangan menjadi parpol yang logo dan namanya paling dikenal masyarakat dengan persentase 97,5%. Sementara pemirsa, di posisi kedua ada Partai Gerindra dengan angka 95,7%. Lalu diikuti dengan Partai Golkar dengan angka 92,3%. Kemudian selanjutnya ada Partai Demokrat 73,6%, kemudian ada Partai Amanat Nasional 72,5% dan kemudian ada Partai Perindo dengan 72,2%. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa sebagai parpol yang terbilang baru, nama dan logo Partai Perindo sudah cukup dikenal masyarakat dan bahkan hampir menyalip partai-partai besar seperti Demokrat dan juga Partai Golkar. Ya, survei yang kedua kemudian terkait dengan tingkat keterpilihan parpol menjelang pemilu 2024. Dalam survei ini pemirsa, responden diberi pertanyaan, jika hari ini dilaksanakan pemilu, parpol manakah yang akan dipilih? Hasilnya, lagi-lagi PDI Perjuangan menempati posisi pertama dengan persentase 21,5%. Kemudian pemirsa, di posisi kedua masih ada Partai Gerindra dengan persentase 19,7%. Dan kemudian disusul dengan Partai Golkar dengan persentase 9,3%. Selanjutnya pemirsa, di posisi keempat ada Partai Demokrat dengan persentase 9,2%, lalu ada PKB 7,7% dan juga terakhir ada Partai Nasdem 7,5%. Lalu di posisi ujung ada PAN dengan persentase 5%, PKS 4,8% dan juga Partai Perindo 4,5%. Ya pemirsa, usai merapat ke PDIP dan resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai presiden, elektabilitas Perindo dan sejumlah kadernya meningkat signifikan. Meraih 4,5% dalam survei Indonesia Political Opinion, peluang Partai Perindo untuk melenggang ke Senayan semakin terbuka lebar. Kita akan membahasnya lebih dalam bersama dengan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, ada Deddy Kurnia, dan juga Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi Partai Perindo, ada Pak Yusuf Lakaseng. Selamat sore Pak Deddy, apa kabar? Halo, selamat sore. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami di MNC News Now. Dan selamat sore Pak Yusuf Lakaseng, apa kabar? Ya, selamat sore Mbak Deddy, selamat sore. Halo, selamat sore Pak Yusuf. Ya, terima kasih Pak Yusuf sudah meluangkan waktunya untuk berdialog bersama kami di MNC News Now. Saya ingin bertanya pertama-tama ke Pak Deddy Kurnia terlebih dahulu. Nih Pak Deddy, bagaimana kemudian race parpol menuju pemilu 2024? Ya,
Kalau membaca hasil perolehan SIGI yang dilakukan oleh Indonesia Political Opinion, sebetulnya banyak terjadi perubahan. Utamanya misalnya di klaster pertama, misalnya kelompok partai yang selama ini dominan gitu ya, PDI Perjuangan misalnya. Meskipun dalam posisi sekarang tetap yang tertinggi, tapi angka elektabilitasnya tentu jauh menurun dibandingkan dengan survei sebelumnya. Ya. PDIP pernah mencapai dalam catatan IPO 26%. Tapi hari ini turun drastis sampai kemudian ke 21%, bahkan sangat dekat dengan Partai Gerindra yang di bulan Maret yang lalu dalam survei IPO tercatat di 12%, hari ini sudah di 19%. Kalau berkaca dari margin of error misalnya, kami menggunakan 2,9% dengan akurasi data sampai 95%, maka sebetulnya posisi PD Perjuangan dengan Gerindra bisa saja tertukar dalam artian ketika margin of error itu digunakan sebagai data pembanding misalnya. Lalu di klaster yang tengah misalnya juga terjadi perubahan-perubahan pola. Salah satunya misalnya Partai Golkar yang tetap stagnan meskipun stabil dibandingkan dengan survei sebelumnya, berada di bawah 10%. Lalu kemudian Demokrat yang juga dalam posisi yang cukup kuat gitu ya, kalau dibandingkan dengan pemilu 2019 lebih mendekati Demokrat. Lalu yang menarik tentu adalah Nasdem, karena Nasdem sebelum membangun koalisi tentu berada di klaster ketiga sebetulnya, di partai parlemen yang kelas bawah bersama dengan PAN, PKS misalnya. Tapi kondisi hari ini Nasdem juga mengalami peningkatan yang cukup bagus, salah satunya karena dorongan elektabilitas dari pemilih-pemilih Anies Baswedan, itu bisa saja terjadi. Kemudian klaster yang ketiga tentu adalah PAN. PAN dalam beberapa catatan kami agak sulit mengalami peningkatan elektabilitas, tapi hari ini punya elektabilitas yang cukup stabil, bahkan bisa unggul dari PKS, itu saya kira satu prestasi. Kenapa? Karena sepanjang pemilihan umum sampai hari ini, PKS termasuk partai politik yang konstelasi pemilihnya tetap. Tapi kalau kemudian terjadi penurunan, maka berarti ada ketertarikan pemilih yang di luar itu kemudian dikuasai oleh partai yang lain. Dalam hal ini tentu adalah Amanat Nasional. Kemudian yang keempat adalah partai baru tentu saja. Ya, salah satunya tadi yang sudah disinggung adalah Perindo. Tapi bagi IPO peningkatan Perindo sampai melewati ambang batas sebenarnya bukan hal baru, karena sejak awal tahun lalu misalnya di bulan November, kemudian ada survei kembali di Maret 2023, posisi Perindo memang secara stabil meningkat. Dan ini saya kira dimotori oleh popularitas yang juga meningkat, bahkan sampai melewati beberapa partai politik yang sangat tua misalnya, lebih populer bahkan dari P3. Itu kan satu kerja yang sangat luar biasa dari sisi popularitas. Nah, popularitas itu sepertinya berhasil terkonversi menjadi elektabilitas hingga kita mendapatkan persepsi publik terkait keterpilihan Perindo di angka 4,5%. Saya kira itu sesuatu yang bagus sebenarnya. Pak Yusuf, ini elektabilitas Partai Perindo rupanya semakin moncer nih Pak Yusuf. Lalu bagaimana tanggapan dari Partai Perindo dan juga langkah Partai Perindo ke depan dalam menyambut pemilu 2024? Ya, kita berucap syukur alhamdulillah ya. Itu artinya kita makin optimis menatap pemilu 2024. Tidak ada alasan lagi untuk kita tidak berada di Senayan, dan insya Allah akan ada di Senayan ya. Ini adalah apresiasi, dan menurut saya sih normal saja, dan dalam setiap pemilu kan rakyat akan mengevaluasi pilihan pada pemilu sebelumnya. Partai-partai yang dianggap berkinerja buruk yang mereka pilih, yang duduk di parlemen, duduk di pemerintahan, pasti akan mengalami penurunan dukungan. Partai baru yang punya memberikan harapan karena kinerjanya bagus, program-programnya bagus, turun ke rakyat memang maksimal, saya kira akan diapresiasi. Dan Perindo mengambil peran itu, kita betul-betul turun ke bawah, memberikan bantuan modal dan gerobak sebagai simbol bahwa perjuangan kita itu menciptakan lapangan kerja jika dipercaya oleh rakyat dalam mengelola kekuasaan. Saya kira begitu, Mbak. Baik, ini Pak Dedi, dengan tren positif Partai Perindo ke depan sebetulnya bagaimana nih kira-kira peluang Partai Perindo di pemilu 2024? Kalau misalnya kita berangkat dari parliamentary threshold, maka
Perindo sudah punya modal keterpilihan itu. Dan tentu selama ini saya kira anggapan publik itu akan mengacu pada aspek propaganda yang ada di tingkatan bawah. Ya. Perindo bisa dikatakan sebagai partai politik yang meskipun dia satu sisi mendukung pemerintah, tapi sisi yang lain dia masih bisa mendapatkan suara-suara dari kelompok-kelompok yang juga kritis terhadap pemerintah. Apalagi kemudian dalam beberapa waktu terakhir, bagaimana kemudian kader-kader Partai Perindo yang muncul ke publik adalah tokoh-tokoh yang dalam aktivitas politiknya juga memiliki integritas yang bagus, itu juga saya kira sebagai dorongan kenapa kemudian Perindo bisa berhasil mencapai pada Contohnya titik siapa, ini. Pak? Ya misalnya kalau disebut dalam survei misalnya yang muncul dominan tentu adalah TGB Muhammad Zainul Majdi. Selain beliau masuk dalam bursa cawapres, misalnya dalam data disandingkan dengan Ganjar Pranowo misalnya, PDI Perjuangan, beliau bisa berhasil mendapatkan persentase yang cukup bagus, masuk ke 5 besar misalnya. Berbeda dengan kelompok-kelompok di luar itu. Di luar TGB misalnya, ada kader-kader Perindo yang juga dikenal secara luas sebagai aktivis misalnya. Mulai dari aktivis anti korupsi sampai juga termasuk juga komisioner KPU terdahulu misalnya. Artinya tokoh-tokoh yang signifikan meningkatkan elektabilitas semacam ini diperlukan oleh partai politik untuk mendongkrak elektabilitas. Dan saya kira tidak hanya Perindo, semua partai politik saya kira akan melakukan itu. Makanya yang paling penting adalah memaintain dinamika yang ada di publik, dengan salah satunya adalah menyesuaikan keinginan publik, salah satunya dengan memunculkan kader yang potensial. Itu saya kira juga pilihan yang tepat. Baik, lalu Pak Yusuf, ke depan lalu bagaimana untuk terus mempertahankan dan juga meningkatkan elektabilitas Partai Perindo agar tidak hanya sekedar hasil survei, tapi juga bisa maju ke Senayan gitu nantinya, Pak Yusuf? Ya, kalau kita lihat dari datanya Pak Dedi ini ya, popularitas Perindo ini 72%. Artinya jika itu dinaikkan lagi menjadi di atas 90% misalnya, itu kita berharap akan ada kenaikan elektabilitas lagi, bisa di 7, di 8%. Itu adalah pekerjaan kita ke depannya. Saya kira apa yang sudah kita lakukan selama ini itu on the track. Yang pertama adalah program kita menyentuh rakyat langsung, konkret mengangkat ekonomi rakyat. Yang kedua adalah kita memperlihatkan sebagai partai terbuka, inklusif, banyak tokoh yang bergabung. Yang ketiga, kita memutuskan koalisi dan kita lihat figur tokoh kita seperti Tuan Guru Bajang misalnya bahkan diprediksikan menjadi salah satu wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar. Saya kira itu ada dampaknya berdampak pada kedepannya. Memang kita bertumpu selain 3 hal yang tadi saya sampaikan, juga caleg-caleg kita dorong untuk masif turun bekerja ke bawah, menyentuh rakyat, menjabat tangannya, berdialog, ya, memberikan bantuan, berkontestasi gagasan. Saya kira itu akan terjadi menuju pencoblosan pada Februari 2024. Baik, Pak Yusuf dan Pak Dedi, kita tahan dulu sebentar. Kita simak terlebih dahulu informasi berikut ini. Ada Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang sore ini menggelar Rapimnas untuk menghadapi pemilu 2024. Berikut keterangan pers dari Ketua Umum P3, Mardiono. Jadi untuk mengharmonisasikan jalan perjuangan secara nasional. Nah, selanjutnya kalau rekan-rekan media ada yang diperlukan dari saya dipersilahkan. Silakan. Pak Mar, ini kan Bapak mengusulkan Pak Sandiaga sebagai kepala Bapilu nih Pak. Saat ini kan Pak Sandi mengingat masih Menparekraf nih Pak. Menurut Bapak bisa nggak Pak Sandi membagi waktu, kan Bapilu itu kan maksudnya akan sering turun ke jalan nih Pak? Iya, hari ini kita sudah difasilitasi oleh sarana prasarana alat teknologi, ya, sebagaimana yang rekan-rekan media miliki juga, ya, bahwa menggerakkan sebuah organisasi itu tidak semuanya, ya, itu harus juga bertatap muka atau juga hadir ke tingkat daerah, tetapi juga P3 sudah sering melakukan itu dengan melalui fasilitas Zoom, yaitu memang saat ini sudah difasilitasi itu. Sehingga saya yakin dengan Pak Sandiaga Uno nanti ketika rekan-rekan secara nasional itu memberikan mandat kepada Pak Sandi sebagai penugasan untuk menjadi Ketua Bapilu Nasional, dengan pengalaman yang pernah Pak Sandi lakukan selama ini, ya,
di mana Pak Sandi sudah malang melintang di dunia politik karena pernah juga ikut berkontestasi pada DKI Jakarta, kemudian juga pemilu presiden, pilpres ya, dan cukup berhasil karena kedua momen besar itu menghasilkan yang cukup signifikan di mana pada saat menjadi pendamping Pak Anies juga sukses, kemudian pada saat mendampingi Pak Prabowo juga mendapatkan suara yang signifikan. Ya, saya percaya Pak Sandi akan mampu menjalankan tugas itu. Tapi memang hari ini belum jadi keputusan. Insya Allah nanti keputusannya akan besok. Ya. Besok akan dilakukan konferensi pers. Dan ini pun juga karena ini kita juga nanti akan mengundang Pak Sandi besok. Apakah dengan mandat tugas ini itu Pak Sandi akan menerima, gitu ya. Jadi kan kita berjuang ini harus tulus, ya, harus ikhlas gitu. Nah sehingga kita juga tidak memaksakan kalau Pak Sandi dirasa itu berat untuk menjalankan tugas itu, kita juga tidak memaksakan. Saya juga di tahun pemilu tahun 2014 ya, saya juga menjadi ketua Bapilu nasional itu. Walaupun saat itu belum difasilitasi oleh teknologi yang lebih canggih, beda dengan saat ini. Itu. Tidak ya, jadi nanti juga tentu akan menjadi pembahasan, tetapi nanti akan diumumkan hasilnya besok, ya, karena Partai Persatuan Bangunan memiliki mekanisme konstitusi di dalam setiap pengambilan keputusan hal-hal yang besar, ya, itu harus diputuskan melalui mekanisme yang disetujui secara nasional, walaupun itu sifatnya adalah berjenjang. Karena P3 menyadari sepenuhnya bahwa ini yang kita putuskan adalah, ini bukan main-main, ini soal presiden dan wakil presiden. Sehingga P3 harus cermat dan berhati-hati, juga selalu P3 mendengarkan dari arus-arus bawah. Jadi tidak memutuskan itu hanya di atas, tetapi sampai ke tingkat arus bawah. Jadi insya Allah apapun yang diputuskan selalu mengedepankan asas musyawarah kolektif kolegial. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita sore hari ini terkait elektabilitas partai politik jelang pemilu 2024. Masih bersama saya ada Pak Deddy Kurnia, Direktur Eksekutif IPO, dan juga masih ada Pak Yusuf Lakaseng, Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPP Partai Perindo. Pak Deddy tadi juga ada mengatakan bahwa bahkan Partai Perindo sudah mengalahkan partai lama seperti P3 salah satunya. Kemudian apakah dengan melonjaknya elektabilitas Partai Perindo ini juga merupakan imbas dari merapatnya Partai Perindo ke PDI Perjuangan yang notabene berada di puncak elektabilitas? Ya, itu bisa saja terjadi. Paling tidak kita bisa lihat dua hal misalnya. Elektabilitas PDI Perjuangan turun, artinya ada pergeseran suara dari PDI Perjuangan yang tentu ke partai yang lain. Di luar itu adalah ada stagnasi di P3. Artinya apa? Kalau kemudian koalisi dibentuk, kemudian deklarasi capres itu dilakukan, beberapa partai kemudian mengalami imbas elektoral. Misalnya Nasdem. Nasdem mengalami imbas elektoral pasca pengusungan Anies Baswedan. Begitu juga dengan Gerindra hari ini. Melampaui puncaknya sejak Maret 2023 kemarin, kemudian sekarang di 19% bagi Gerindra, itu juga bisa saja imbas dari keterusungan Prabowo Subianto, atau paling tidak diwacanakannya Prabowo Subianto sebagai capres. Nah, P3 meskipun sejak awal sudah membawa nama Sandiaga Uno misalnya untuk ditawarkan ke Ganjar Pranowo, faktanya juga tidak ada peningkatan apa-apa. Bahkan kalau dirunut lagi data yang lebih detail misalnya, justru mayoritas pemilih P3 itu tidak ke Ganjar Pranowo, tetapi justru malah ke Prabowo Subianto. Sebagian besarnya juga ada yang ke Anies Baswedan. Hanya 20% yang kemudian pemilih P3 bergeser ke Ganjar Pranowo. Ini artinya apa? Perindo bisa saja kemudian mengambil simpati yang seharusnya ke P3 tadi itu karena faktor ada tokoh yang lebih tepat. Salah satunya misalnya TGB yang sampai di angka 8%, tiga besar untuk kandidat bakal calon presiden untuk Ganjar Pranowo misalnya. Artinya itu bisa saja menjadi pengaruh kenapa kemudian Perindo mendapatkan imbas sementara P3 tidak.
Baik, jadi Pak Yusuf, apakah dengan merapatnya Partai Perindo ke PDI Perjuangan dan mendukung Ganjar Pranowo merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan elektabilitas Partai Perindo? Ya saya kira itu keniscayaan ya. Hal yang menarik adalah temuan dari Ibu tadi soal elektabilitas Tuan Guru Bajang sampai di angka 8%. Itu makin meyakinkan kami untuk menawarkan secara serius TGB sebagai pendamping Ganjar Pranowo di partai koalisi pendukung Ganjar Pranowo, ada PDIP, P3 atau apa partai apa lagi nanti. Sehingga kami berharap ketika TGB betul-betul dinominasikan bahkan ditetapkan sebagai cawapresnya Ganjar, itu akan membawa efek ekor-jas yang maksimal ke Perindo sehingga elektabilitas kita terus naik menjulang tinggi. Itu sih harapan kita, selain apa yang sebelumnya ya, program-program yang konkret kerakyatan yang menentu langsung ekonomi bawah untuk diangkat, banyak tokoh yang menjadi representasi politik inklusif kami terus bicara di mana-mana dengan pikiran-pikiran yang terbuka, moderat dan progresif. Saya kira ramuan-ramuan itu akan menjadi menu kami untuk mensukseskan partai lolos Senayan di pemilu 2024. Baik, jadi Pak Dedi, selain ketokohan yang cukup kuat di Partai Perindo, kemudian dengan merapatnya Partai Perindo ke PDI Perjuangan, kita tahu bahwa Partai Perindo ini memang pendekatan kepada masyarakat ini begitu masif ya, bahkan dari jauh sebelum pemilu dilaksanakan. Apakah ini juga berpengaruh dalam peningkatan elektabilitas Partai Perindo? Ya, memang salah satu faktor elektabilitas itu adalah popularitas. Tetapi kadang-kadang juga kita keliru kalau kemudian mengandalkan popularitas, artinya mengejar popularitas yang tinggi untuk kemudian mendapatkan elektabilitas. Bagi partai baru, misalnya Perindo, justru potensial itu memikirkan bagaimana peningkatan elektabilitas, tapi tidak tertinggal terlalu jauh dengan popularitas. Karena kalau berkaca pada popularitas, semua partai politik yang ada di parlemen sekarang tentu popularitasnya tinggi semua, tapi tidak terkonversi pada elektabilitas. Nah, berhasilnya Perindo saya kira mungkin bisa saja karena faktor tema propagandanya, bagaimana kemudian promosi-promosi politik yang secara langsung mengacu pada kepentingan warga banyak atau warga di kelas bawah, itu menjadi faktor penentu salah satunya. Baik. Pak Yusuf, pemilu 2024 semakin dekat, tentunya pertarungan akan semakin ketat begitu ya. Ke depan bagaimana langkah dan juga persiapan Partai Perindo menghadapi pemilu 2024 agar mimpi Partai Perindo untuk bisa maju ke Senayan bisa betul-betul terwujud? Iya, menurut saya partai yang berlaga dalam pemilu itu harus mampu memberikan jawaban atas problem yang dihadapi oleh masyarakat atau tantangan ke depan yang dihadapi oleh masyarakat. Pekerjaan utama kita kan tantangan di bidang ekonomi tentunya. Kita ada bonus demografi. Nah, bonus demografi ini terjadi di tengah kemajuan teknologi, informasi, digital, dan artificial intelligence. Justru lapangan kerja itu makin berkurang. Ini menjadi tantangan, jangan sampai bonus demografi menjadi masalah ke depan. Gimana menciptakan lapangan kerja di situasi teknologi modern, informasi, artificial intelligence yang sedang berkembang saat ini? Itu bisa dilakukan. Nah, Partai Perindo mendorong itu agar bagaimana kemudian anak muda yang jumlahnya besar ini menjadi manusia-manusia produktif. Tidak bisa tidak. Sekarang ini kan level pendidikan masyarakat kita mayoritas masih SMP. Nah, ini harus dituntas, harus diselesaikan. Ya, pendidikan anak muda kita harus mau perguruan tinggi, makanya kita mendorong bila perlu perguruan tinggi itu di masa ke depan itu harus bisa diakses oleh semua anak Indonesia agar mereka menjadi menjadi manusia yang produktif, berpengetahuan, menguasai teknologi sehingga bisa inovatif ya, menciptakan lapangan kerja, bukan menunggu untuk lapangan kerja disediakan gitu, Pak ya. Baik, terima kasih Pak Yusuf Lakaseng, Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPP Partai Perindo, dan juga terima kasih Pak Dedi Kurnia, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, telah bergabung bersama kami di MNC News Now.